Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Jeniarita, NPM 19510202448, kelas C semester 5, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan layanan penerapan e-banking syariah pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Jawabannya yang pertama yang A, tarik tunai atau setor tunai menjadi bentuk layanan ATM atau Automatic Teller Machine. ATM sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada ATM tunai, non-tunai, ATM setor tunai, hingga ATM yang memberikan pelayanan lengkap tunai, non-tunai, setor tunai. ATM punya banyak fungsi lain selain tempat ambil uang tunai. Fungsi lain tersebut meliputi akses sejumlah layanan, antara lain transfer duit, cek saldo, bayar tagihan, kartu kredit, bayar listrik, beli pulsa, dan bahkan sampai bisa untuk melakukan pembayaran premi asuransi. ATM tunai seperti juga berfungsi untuk melakukan transaksi tunai atau menarik uang lewat mesin ATM. ATM non-tunai mempunyai fitur khusus buat transaksi non-tunai, yaitu seperti transfer, bayar tagihan, cek saldo, dan lain-lain. Tarik tunai di mesin ATM non-tunai tidak bisa dilakukan ATM setor tunai atau biasa disebut mesin cash deposit machine atau CDM, berfungsi sebagai tempat untuk setor uang sehingga memudahkan nasabah untuk tidak perlu antri ke teller bank. Minimal setor uang melalui mesin ini menggunakan lembaran Rp50.000 atau Rp100.000. Sedangkan ATM serba bisa mempunyai fitur yang komplit dari transaksi tunai sampai setor tunai. Untuk layanan EDC menjadi transaksi jual beli melalui kartu kredit dan kartu debit. EDC ini biasanya digunakan ketika berbelanja, sehingga konsumen tidak perlu repot mencairkan uang di ATM untuk melakukan transaksi belanja. Sesuai kampanye Bank Indonesia untuk lebih menggerakkan cashless society alias masyarakat yang bertransaksi tanpa uang tunai. Mesin EDC memungkinkan kita membayar transaksi tanpa uang tunai, sehingga praktis dalam berbelanja tanpa ribet untuk menghitung uang. Biasanya EDC bisa dipakai buat transaksi di toko-toko dan pusat perbelanjaan yang punya transaksi cukup besar, mengingat adanya target nominal tertentu bagi toko yang menyediakan layanan mesin EDC. Perlu diingat juga bahwa EDC tidak hanya bisa dipakai dengan cara digesek, namun juga bisa dengan cara menempelkan kartu mesin itu. Masyarakat juga perlu tahu bahwa kedepannya transaksi dengan EDC ini akan semakin populer untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membayar uang belanja, bayar tol, bayar tiket pesawat, bayar listrik, dan sebagainya. Itu bentuk layanan internet banking atau SMS banking menjadi bentuk layanan mobile banking atau M-banking yang merupakan perpaduan antara SMS banking dan internet banking. Syarat agar nasabah bisa melakukan transaksi melalui mobile banking adalah harus mendaftarkan SIM card melalui aplikasi bank pada smartphone. Bisa saja jika nasabah kurang puas dengan layanan SMS seperti yang ada di fitur SMS banking buat transaksi. Jika demikian, ada solusi lain, yaitu melalui layanan mobile banking, di mana nasabah akan mendapatkan fitur lain yang lebih canggih. Fitur ini bisa diakses lewat 2 pilihan, yaitu melalui menu provider atau mobile banking lewat aplikasi. Mobile banking bisa dibilang solusi tengah antara internet banking dan SMS banking. Pengguna mobile banking juga bisa melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun. Nomor 2 yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk layanan penerapan e-government yang saat ini ada di Indonesia. Jawabannya yang pertama yaitu e-budgeting, merupakan singkatan dari electronic budgeting atau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan anggaran elektronik atau anggaran yang disusun secara digital, baik itu melalui web maupun melalui aplikasi. E-budgeting merupakan program dari pemerintah, khususnya bagian e-government, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam budgeting. Dalam penyusunannya, e-budgeting dibagi menjadi 2 jangka waktu, yaitu budget strategis dan budget taktis. Budget strategis sendiri yaitu anggaran yang disusun dan mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun atau melebihi periode akuntansi. Sedangkan budget taktis adalah anggaran yang disusun dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun ataupun kurang dalam periode akuntansi. Selain itu, perusahaan tetap harus membentuk tim, usahakan di dalamnya terdapat 1 orang yang mengerti IT, atau jika e-budgeting berbentuk software, harus ada orang yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjalankan e-budgeting tersebut. Yang kedua yaitu e-payment. E-payment sendiri adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini banyak startup yang memfasilitasi
pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk memulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Dengan menggunakan fasilitas e-payment ini, pihak penjual dan pihak pembeli akan mendapatkan beragam manfaat, yang diantaranya yaitu sistem transaksi yang mudah dan dapat dilakukan secara universal selama masih berada dalam satu wilayah negara. Keamanan transaksi lebih terjaga dibandingkan dengan melakukan transaksi secara cash atau secara transfer rekening pribadi. Penggunaan waktu dan tenaga menjadi lebih simpel dan efisien. Yang ketiga yaitu ada e-health. E-health atau electronic health adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk juga elektronika, telekomunikasi, komputer, dan informatika untuk memproses berbagai jenis informasi kedokteran guna melaksanakan pelayanan klinis atau diagnos ataupun terapi, administrasi, serta pendidikan. Dalam e-health, faktor jarak tidak dipersoalkan karena semua kegiatan dilakukan melalui koneksi data dan secara real time. Dalam pelaksanaan sistem ini juga perlu dilakukan kontrol pada beberapa masalah atau potensi masalah yang pasti akan timbul saat penerapannya, sehingga dapat berjalan dengan baik dan terencana. Berikut ini masalah yang perlu diatasi dalam e-health, yaitu kesiapan sumber daya manusia, kesiapan organisasi yang terlibat, budaya kerja, perkembangan teknologi dan ketersediaan infrastruktur, dan juga masalah birokrasi, hubungan antara konsumen dan tenaga kesehatan. Menurut Anda, bagaimana Anda memandang kualitas layanan perbankan Indonesia di era digital? Jawaban saya, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12 garing POJK nomor 63/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Pengertian digital banking atau perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan customer experience, serta dapat dilakukan secara mandiri yang sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Dengan kata lain, layanan perbankan digital memungkinkan calon nasabah atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan atau financial advisory, investasi, transaksi, sistem perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce, dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. Layanan tersebut dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone atau handphone yang telah ditambahkan sistem aplikasi perbankan sepanjang terhubung dengan jaringan internet, sehingga dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus mendatangi kantor bank terkait. Video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.